Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana tubuh mengolah makanan pembelajaran keempat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini merupakan salah satu contoh upacara adat. Tahukah kalian apa namanya? Lalu ada di daerah mana ya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak, mari kita ikuti percakapan antara Siti dan Lani. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh, iya juga ya Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Itulah percakapan antara Siti dan Lani yang membicarakan tentang manfaat sayur. Apakah kalian juga ingin tahu tentang wortel dan petani wortel? Mari kita baca bacaan berikut ini. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani.
Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, dari bacaan tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat kita identifikasi. Antara lain, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya pada bacaan tadi, yaitu yang pertama, interaksi yang terjadi pada saat petani menanam wortel. Di sini terjadi interaksi atau hubungan antara petani dengan tanaman wortel dan juga dengan tanah sebagai media tanam. Yang kedua, interaksi yang terjadi pada saat petani memupuk tanaman wortel. Di sini juga terjadi interaksi atau hubungan antara petani dengan tanaman wortel dan tanah juga, yaitu pada saat memberi pupuk. Berikutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi ini terjadi pada saat petani membawa wortel-wortelnya ke pasar. Nah, ini terjadi interaksi atau hubungan antara petani dengan pengepul sayur, bahkan antara petani dengan pedagang sayur yang langsung membeli sayuran dari petani yang kemudian menjualnya secara berkeliling. Keberagaman yang dapat kita temukan dalam cerita pengenal wortel tadi antara lain adanya keberagaman pekerjaan atau mata pencarian. Mata pencarian yang ada antara lain petani, pengepul, dan bahkan distributor atau pedagang sayur mayur. Nah, itu tadi 3 hal yang dapat kita identifikasi dari bacaan yang berjudul Mengenal Wortel. Salah satunya adalah keberagaman. Anak-anak, keberagaman yang tinggi dapat juga kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Kalian tahu mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar ini berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah, untuk menumbuhkan toleransi masyarakat terhadap keberagaman, maka perlu sekali adanya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Perlu kalian ketahui, iklan itu tidak hanya sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang, mari kita amati contoh iklan masyarakat berikut ini. Tentunya kalian masih ingat bagaimanakah iklan yang baik itu. Maka di sini kita akan mencoba mengidentifikasi kedua iklan tersebut. Iklan A, kalimat iklannya berbunyi, "Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju." Kata-kata kuncinya adalah bersatu untuk maju. Lalu bagaimana dengan gambarnya? Ternyata gambarnya sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan, yaitu lidi jika diikat menjadi satu akan kuat dan bisa digunakan untuk menyapu. Gambarnya juga sudah cukup jelas, hanya saja kurang menarik karena hanya gambar sapu lidi dan tidak ada warna yang mencolok. Seandainya di situ ada gambar orang yang sedang menyapu dengan pemandangan yang berwarna-warni, mungkin akan lebih menarik. Pada iklan B, kalimat iklannya berbunyi, "Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan."
Kata-kata kuncinya adalah menerima perbedaan. Gambarnya sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan, karena di situ ada beberapa anak dengan pakaian yang berbeda-beda, dengan dilatar belakangi gambar tempat-tempat ibadah yang berbeda-beda pula. Selain itu, gambarnya juga sudah cukup jelas dan menarik. Itu tadi contoh iklan yang menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Banyak sekali keberagaman yang ada di negara kita. Salah satunya adalah adat istiadat. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi tradisi atau ciri khas suatu daerah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar upacara Rambu Solo? Upacara Rambu Solo ada di Tanah Toraja yang merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam baka. Mari kita baca bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, itu tadi salah satu contoh adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa kita. Bagaimana dengan adat istiadat di daerahmu? Dapatkah kalian menjelaskannya? Nah, setelah tahu apa itu adat istiadat, maka tugas untuk kalian adalah sebutkan dan jelaskan 3 contoh adat istiadat yang ada di daerahmu. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.